Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Surya Fadilah, NPM 223510277 dari kelas 5B, mata kuliah Dasar Pemrograman Mobile. Kali ini saya akan menjelaskan terkait materi yang saya pelajari, yaitu Environment Setup dan Workflow. Yang pertama, kita harus tahu apa itu Environment Setup dan Workflow. Ada dua materi, yaitu environment setup adalah proses konfigurasi awal sebuah perangkat pengembang agar bisa menjalankan proyek React Native yang melibatkan instalasi perangkat lunak dan penyiapan berbagai tools yang dibutuhkan, seperti get started with React Native, set up your environment, integration with Access apps, integration with an Android fragment, building for TV device out of three platform. Sedangkan workflow dalam pengembangan React Native adalah alur kerja atau proses yang diikuti pengembang untuk membuat, menguji, memelihara aplikasi. Alur ini terdiri dari running on device, fast refresh, metro, using libraries, using script type, dan upgrading to new version. Yang pertama itu get started with React Native. Memulai dengan React Native adalah halaman React Native Setup yang menjelaskan langkah-langkah untuk memulai pengembangan aplikasi dengan React Native. Bisa memilih antara dua pendekatan, Expo CLI yang lebih sederhana untuk pemula atau React Native CLI yang memberikan kontrol lebih besar untuk fitur lanjutan. Berikutnya, ada Setup Your Environment adalah halaman setup di React Native menjelaskan langkah-langkah untuk mempersiapkan pengembangan aplikasi, yang termasuk instalasi Node.js dan NPM, langkah-langkah untuk menginstal Node.js dan NPM, instalasi React Native CLI, pengaturan Android, pengaturan iOS, dan pengujian di perangkat. Materi berikutnya, integrasi dengan aplikasi yang sudah ada, adalah proses penambahan atau penyisipan kode baru ke dalam aplikasi yang telah dibuat sebelumnya, tanpa harus membangun aplikasi dari awal. Prosesnya adalah menggunakan kode yang sudah ada. Integrasi memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan bagian dari kode yang sudah ada, seperti antarmuka pengguna atau logika bisnis. Berikutnya modularitas, proses yang biasanya melibatkan pembuatan komponen baru yang bisa bekerja sendiri tanpa berinteraksi dengan bagian lain dari aplikasi yang sudah ada. Berikutnya, interoperabilitas, pengelolaan state, peningkatan bertahap, dan juga yang terakhir migrasi. Dalam beberapa kasus, integrasi juga bisa menjadi langkah awal untuk berpindah ke teknologi baru. Berikutnya, integrasi dengan fragment Android. Integrasi dengan fragment Android adalah cara menggabungkan komponen React Native ke dalam fragment yang sudah ada di Android kita. Fragment adalah bagian dari antarmuka pengguna yang bisa bekerja sendiri atau sebagai bagian aktivasi yang lebih besar. Kita bisa menggunakan fitur React Native tanpa harus membangun ulang aplikasi yang sudah ada. Terdiri dari fragment, bagian dari UI Android yang memudahkan pengelolaan tampilan, jembatan atau bridge yang menghubungkan React Native ke kode native. Manfaatnya adalah menambahkan fitur baru dengan lebih mudah tanpa perlu menulis ulang aplikasi. Pengelolaan state dan native penting untuk memastikan pengamanan pengguna yang baik saat berinteraksi dengan aplikasi. Contoh kode yang biasanya diintegrasikan di React Native adalah dengan menambahkan building Gradle, pembuatan fragment dengan React Root View, berguna tempat untuk menampilkan aplikasi React Native di dalam fragment. React Instance Manager mengelola koneksi antara React, Start React Application memulai aplikasi React Native dengan nama yang ditentukan. Berikutnya membangun
Untuk perangkat TV, building for TV device dalam React Native adalah proses membuat aplikasi yang bisa dijalankan di televisi seperti Smart TV atau set-top box. Memerlukan penyesuaian cara berinteraksi dengan aplikasi. Poin penting dalam membangun aplikasi untuk TV ini adalah yang pertama, desain UI-nya harus memiliki tampilan yang jelas dan mudah dinavigasi. Elemen-elemen UI-nya harus cukup besar dan mudah dibaca. Desain harus dipertimbangkan menggunakan remote control. Navigasi dengan remote control harus dapat menerima input dari remote control seperti tombol arah untuk navigasi. Dan pentingnya untuk memiliki penanganan fokus agar pengguna bisa dengan mudah melihat elemen yang dipilih. Dukungan platformnya, React Native tidak langsung mendukung TV tetapi bisa menggunakan beberapa library tambahan. Untuk Apple TV menggunakan React Native TV iOS. Untuk Android TV menggunakan React Native Android TV. Performanya harus lebih cepat dan responsif. Pengujian di perangkat TV, integrasi medianya harus mendukung pemutaran video dan audio dengan baik. Gunakan library React Native Video. Berikutnya, out of three platform adalah menunjukkan bahwa React Native tidak hanya digunakan untuk perangkat Android dan iOS. Banyak proyek dari mitra dan komunitas yang membawa React Native ke platform lain. Contoh platform dari mitra, React Native Mac iOS, React Native Windows, React Native Vision iOS. Platform dari komunitas, React Native tvOS, React Native Web, React Native Skia. Membangun platform React Native sendiri, bundling. Kita dapat mendaftarkan platform React Native dengan bundler JavaScript milik React Native yang disebut Metro. Ini memungkinkan untuk menjalankan perintah npx React Native bundle platform exam. Untuk mendaftarkannya dengan nama modul mengikuti pola seperti React Native Example, add org React Native Example, add React Native Example /module. Berikutnya untuk materi workflow. Yang pertama adalah menjalankan aplikasi di perangkat. Menjalankan aplikasi di perangkat adalah langkah penting untuk menguji aplikasi React Native sebelum rilis. Ini membantu kita menjalankan aplikasi berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Langkah-langkah di antaranya menguji aplikasi, aktifkan USB debugging. Kita perlu mengaktifkan opsi ini dengan pergi ke setting, about phone, software information. Kemudian build number 7 kali. Setelah itu kembali ke setting, development, dan aktifkan USB debugging. Sambungkan perangkat melalui USB, jalankan aplikasi. Lalu menghubungkan ke server pengembang. Dapat menghubungkan aplikasi ke server pengembang dengan dua cara, yaitu metode satu menggunakan ADB reverse yang disarankan, yang metode kedua menggunakan Wi-Fi. Dan yang terakhir membangun aplikasi untuk produksi. Setelah selesai pengujian, perlu mempersiapkan aplikasi untuk dirilis ke Play Store. Prosesnya mirip dengan aplikasi Android lainnya. Materi berikutnya, Fast Refresh. Fast Refresh adalah suatu fitur di React Native yang memungkinkan pengembang melihat perubahan pada komponen React hampir secara instan. Fitur ini secara otomatis dan dapat diatur melalui menu pengembang. Dengan Fast Refresh, perubahan yang biasanya terlihat dalam 1 atau 2 detik. Cara kerjanya yaitu pengeditan komponen React. Jika mengubah file hanya berisi komponen React,
Fast refresh akan memperbarui modul tersebut dan merender ulang komponen yang terpengaruh. Pengeditan modul non-React, jika mengubah file yang juga memiliki ekspor lain, fast refresh akan menjalankan ulang modul itu dan modul lain yang mengimport file tersebut. Cara yang ketiga, pengeditan di luar struktur React. Jika mengedit file yang diimport dari modul di luar React, Fast Refresh akan melakukan pemuatan ulang penuh karena adanya ketergantungan yang tidak bisa ditangani. Ketahanannya terhadap kesalahan dapat diperbaiki dan kesalahan tersebut akan hilang tanpa perlu memuat ulang aplikasi. Batasannya pasti ada. Batasan Fast Refresh berusaha untuk mempertahankan state lokal dalam komponen yang diedit, tetapi tidak selalu berhasil. Terutama untuk komponen kelas, beberapa alasan mengapa state lokal bisa di-reset, yaitu komponen kelas tidak mempertahankan state lokal, modul yang diedit berisi ekspor lain di samping komponen React. Tipsnya, Fast Refresh biasanya mempertahankan state lokal pada komponen fungsi dan hook. Materi berikutnya, Metro dalam React Native. Metro adalah alat yang digunakan oleh React Native untuk menggabungkan kode JavaScript dan aset yang diperlukan. Dengan Metro, kita dapat mengembangkan dan menyajikan semua file secara efisien. Mengkonfigurasi Metro bisa disesuaikan melalui file metro-config.js di project. Objek yang digabungkan mengatur default Metro, fungsi yang menerima pengaturan default dan mengembalikan konfigurasi. Penggunaan fungsi untuk konfigurasi bisa menggunakan fungsi untuk mengelola, mengatur Metro jika perlu. Berikutnya menggunakan library. Using library. Pada dasarnya React Native sudah dilengkapi dengan berbagai komponen dan API yang siap dipakai. Namun, jika fitur bawaan tersebut tidak memenuhi kebutuhan, banyak pustaka library tambahan dari komunitas yang bisa diinstal untuk memperkaya fungsionalnya. Memiliki pengelolaan pustaka. Pustaka React Native biasanya diunduh dan diregistrasi NPM pengguna menggunakan pengelolaan paket seperti npm CLI atau yarn. Yarn ini sering dipakai karena lebih cepat dan memiliki fitur tambahan untuk panduan ini. Menginstal pustaka bisa menggunakan React Native Web View, npm install React Native Web View. Menghubungkan kode natif di iOS bisa menggunakan CocoaPods untuk mengelola dependensi proyek iOS. Menghubungkan React Native di Android bisa menggunakan Grande untuk mengelola dependensi. Lalu menemukan library-nya, React Native Directory adalah tempat terbaik untuk mencari pustaka. Dan platform yang didukungnya antara lain pustaka dari React Native Community, pustaka dari Expo. Yang terakhir menentukan kompatibilitas. Apakah dia berfungsi dengan baik, mendukung platform aplikasi apa saja, kompatibilitas dengan React Native, apakah bisa atau tidak. Materi berikutnya menggunakan TypeScript. TypeScript adalah bahasa pemrograman yang memperluas JavaScript dengan menambahkan tipe statis. Dengan sistem tipe ini, kita dapat menentukan jenis data untuk variabel, fungsi, dan objek, sehingga kesalahan dapat dideteksi lebih awal saat penulisan kode. TypeScript juga menawarkan pengalaman pengembangan yang lebih baik berkat fitur seperti auto-completion dan dokumen dalam editor. Alasan mengapa menggunakan TypeScript yaitu yang pertama, deteksi kesalahannya lebih cepat, dokumentasi yang lebih jelas,
produktivitas yang lebih tinggi. Struktur proyeknya, proyek TypeScript biasanya memiliki file konfigurasi tsconfig.json yang mengatur konfigurasi kompilasi seperti target, modul, dan juga stretch. Tipe dan antarmukanya memungkinkan pengguna menggunakan tipe dasar dan interface untuk mendefinisikan bentuk objek sehingga struktur dapat menjadi lebih jelas. Materi yang terakhir adalah mengupgrade ke versi terbaru. Menggunakan Project React Native ke versi terbaru memberikan akses lebih banyak fitur dan alat pengembang. Kita memerlukan sedikit usaha langkah-langkah yang cukup sederhana. Seperti Project Expo, untuk mengupgrade Project Expo, perlu memperbarui versi paket, yaitu React Native atau React, dan Expo di file package.json. Disarankan untuk melakukan upgrade versi SDK satu per satu agar lebih mengidentifikasi masalah. Project React Native terdiri dari project Android, iOS, dan JavaScript. Proses upgrade lebih rumit. Upgrade Helper adalah alat online yang membantu kita melihat perubahan antara dua versi dan memberi penjelasan tentang perubahan tersebut. Langkah-langkah upgrade, satu pilih versinya, versi yang kita tentukan, lalu klik Show Me How to Upgrade. Perbarui dan ekspansi filenya menggunakan yang ditampilkan di paket.json. Lalu perbarui dengan perintah npm install react native add version. npm install react add react version. Lalu memperbarui file project yang dapat diubah. Ikuti instruksi untuk menerapkan projectnya. Lalu yang terakhir pemecahan masalahnya. Jika aplikasi masih menggunakan versi lama, setelah semua perubahannya, masalah ini mungkin disebabkan oleh changing. Sebaiknya menggunakan React Native Clean Project untuk membersihkan change project sebelum dijalankan. Sekian materi yang saya pelajari dari modul yang diberikan. Bila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.